Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada banyak macam rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki bisa berupa harta yang meliputi harta yang melimpah ataupun nikmat kesehatan. Namun ada tanda-tanda rezeki yang ternyata membawa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki ini berupa kesenangan yang diberikan kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka terus lalai. Hal ini disebut dengan istidraj. Lantas apa saja tanda rezeki yang membawa azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini tanda-tanda rezeki yang membawa azab Allah Subhanahu wa ta'ala atau disebut dengan istidraj. Yang pertama, kenikmatan yang melimpah ketika keimanan sedang menurun. Tanda pertama dari istidraj adalah kenikmatan duniawi yang semakin melimpah dan mudah didapat, sementara keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tengah menurun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulla syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Yang artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Rezeki yang didapat tentu disertai dengan tanggung jawab. Semakin kita mengabaikan ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin berat dosa yang ditanggung oleh kita. Yang kedua, jarang terkena penyakit. Meski tak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan maksiat dan lalai beribadah, orang yang diberi istidraj jarang terkena penyakit. Dia juga jarang tertimpa musibah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, setiap orang pasti pernah mengalami sakit suatu ketika dalam hidupnya. Jika engkau tak pernah sakit, maka tengoklah ke belakang. Mungkin ada yang salah dengan dirimu. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, tanda yang ketiga adalah harta terus melimpah padahal kikir. Surat Al-Humazah ayat 1-4 menjelaskan tentang orang kikir yang selalu menghitung harta. Mereka mengira hartanya akan mengukuhkan posisi dan kekuasaannya di bumi. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencelah. Alladzi jama'a malau wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia manusia
mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Allah menjadikan kekikiran seseorang sebagai istidraj. Allah membuat dirinya semakin kikir dan semakin bertambah kejayaannya. Tanda yang keempat, kesenangan dan kegembiraan meski melakukan maksiat. Tanda selanjutnya adalah maksiat selalu dilakukan, namun kehidupan di dunia semakin sukses dan sejahtera. Dalam Mutiara Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Hai anak Adam, ingat dan waspadalah bila engkau lihat Rabbmu terus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya. Pangkal dari perbuatan maksiat adalah kehancuran dan penderitaan. Ketika maksiat terus dilakukan, namun kehidupan dunia semakin sukses, maka hal itu merupakan kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk istidraj." Yang kelima, rezeki yang datang ditanggapi dengan kesombongan dan tinggi hati. Harta yang bergelimang berpotensi membuat hati menjadi sombong dan menganggap remeh orang lain. Orang yang istidraj merasa segala kenikmatan yang didapat semua karena usahanya sendiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, merasa bahagia tanpa takut azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, karakter istidraj ini muncul karena pelaku merasa berhak atas rezeki yang diterima. Mereka tidak berpikir ada pihak yang lebih berhak atas rezeki tersebut. Rezeki biasanya diperoleh dengan cara yang tidak baik. Kendati begitu, para pelaku tidak takut azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya. Mereka juga sering merendahkan orang lain, sombong, dan aman dari sanksi yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, kualitas dan frekuensi ibadah turun, tapi rezeki selalu lancar. Dengan mutu dan frekuensi ibadah yang menurun, sudah selayaknya seorang hamba mendapat teguran. Namun hal sebaliknya terjadi pada pelaku istidraj. Rezeki mereka tetap lancar atau malah makin baik, walau kualitas dan kuantitas ibadah menurun. Sebagai catatan, rezeki tidak hanya ditinjau dari aspek material, namun juga non-material. Misal, tubuh sehat, hati senang dan tenang, dan terhindar dari kecelakaan. Pelaku istidraj tidak sadar dirinya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tanda-tanda rezeki yang membawa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dihindarkan dari istidraj dan senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan menonton video ini menjadi ladang amal bagi kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.